Presiden Prabowo memang membatalkan perjalanannya ke Tiongkok untuk menghadiri KTT Shanghai Cooperation Organization atau KTT SCO pada 31 Agustus hingga 1 September. Namun untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Tiongkok, Presiden pun menyempatkan 1 hari untuk bisa menghadiri parade militer Tiongkok. Lalu seberapa penting sebenarnya kehadiran Indonesia dalam menjaga hubungan baik diplomasi internasional dalam event ini? Kita akan membahas bersama dengan pengamat hubungan internasional Alexius Jemadu sudah bergabung bersama kami. Pak Alexius, kalau Anda melihatnya bagaimana posisi Indonesia dalam diplomasi internasional saat ini? Ya, posisi Indonesia saat ini tetap ingin menjaga hubungan baik ya dengan Tiongkok maupun dengan Barat, dengan Amerika Serikat. Ya, karena memang secara objektif ya politik, ekonomi, keamanan itu dibutuhkan oleh Indonesia. Nah, yang tidak kita kehendaki adalah hegemoni salah satu dari mereka dan memaksakan kehendak mereka di wilayah ini karena kita tidak ingin mereka menggeser posisi ASEAN yang menjadi platform regional politik luar negeri Indonesia. Jadi upaya kita adalah bagaimana menjaga jarak yang sama karena memang kita butuhkan dua-duanya ya. Dan juga untuk stabilitas keamanan di Asia Tenggara itu dibutuhkan kerjasama Indonesia baik dengan Tiongkok maupun dengan Amerika Serikat. Nah, ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo bagaimana menavigasikan kebijakan luar negeri kita sehingga kepentingan nasional kita itu ekonomi, keamanan, stabilitas regional itu semua dapat dipromosikan atau dapat diperjuangkan karena itu merupakan kepentingan strategis bagi Indonesia. Jadi ini menjadi catatan penting bagi kita bagaimana menjaga keseimbangan itu sehingga hubungan kita baik dengan Amerika maupun dengan Tiongkok itu berjalan dan memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional Indonesia. Artinya perlu untuk tetap menjaga keseimbangan antara Tiongkok dan juga Amerika. Nah, tapi yang menarik ini ketika event berlangsung di Beijing, ada momen di mana berfoto bersama Presiden ini berada di depan bersama dengan Putin, dengan Xi Jinping, dan juga Kim Jong-un. Nah, kalau Anda melihatnya dari analisa formasi foto ini apa yang tersirat dalam formasi itu? Ya, meskipun tadi saya katakan bahwa kita menavigasi menjaga keseimbangan, tapi jangan kita lupakan bahwa negara-negara besar itu senantiasa menarik negara-negara yang mau dipengaruhinya untuk ya mengarah ke kubunya dia begitu kan. Dan pengaturan tempat berdiri di dalam foto itu mempunyai makna PR yang cukup signifikan ya karena biasanya pengaturan duduk, pengaturan berdiri itu membawa fungsi PR yang sangat signifikan bagi terutama bagi negara seperti Tiongkok yang ingin memanfaatkan media-media seperti itu menyampaikan pesan-pesan tertentu ya. Negara mana yang punya makna strategis yang menjadi perhatian utama Beijing itu biasanya diberikan tempat penting. Nah, Pak Prabowo ada di barisan paling depan itu satu sejajar ya dengan siapa Presiden Xi Jinping, Putin dan Kim Jong Un itu menandakan bahwa Indonesia mendapat perhatian yang besar dan itu pertanda juga bahwa negara-negara besar ini ingin menarik Indonesia untuk ya katakanlah setidaknya menjaga kepentingan strategis dari negara-negara besar itu. Nah, Anda tahu bahwa sekarang sedang terjadi perang dagang dan persaingan yang semakin seru antara Amerika Serikat dan Tiongkok ya. Dan dalam hal ini saya menduga bahwa Tiongkok itu mengkonsolidasi hubungan ekonomi, politik, perdagangannya dengan negara-negara berpenduduk besar, termasuk Indonesia ini, karena dia ingin agar ketergantungannya kepada pasar Amerika itu diimbangi oleh mitra-mitra lain yang besar, sehingga dia tidak terlalu mengandalkan
pasar Amerika yang sekarang harus berhadapan dengan tarif dari Trump yang begitu tinggi. Nah, ini menjadi suatu pesan bagi kita untuk Baik. bagaimana supaya hubungan kita dengan Tiongkok itu tetap prinsipnya Hmm. saling menguntungkan, kesetaraan, ya, kita saling menghormati meskipun kadang-kadang berbeda prinsip, berbeda pandangan, itu wajar di dalam hubungan internasional. Tetapi Pak bagaimana Alex, kita supaya tetap apakah ini memperjuangkan artinya, Pak Alex, kepentingan nasional hubungan Indonesia. kita ini, Indonesia ini sudah dianggap sebagai pemain global yang penting dan juga setara bagi negara-negara itu? Ya, kalau dibilang setara mungkin terlalu jauh ya, tetapi bahwasannya Indonesia itu dianggap sebagai negara yang berpotensi untuk bermain dalam level global seperti ini. Karena memang real potensi kita besar ya, pasar kita besar, sumber daya alam kita juga menjadi lirikan dari negara-negara besar, ya. Kita juga letaknya strategis, Indonesia juga adalah pemimpin informal ASEAN. Jadi tidak heran kalau baik Washington maupun Beijing itu berusaha menarik Indonesia ke arah kubunya, dan disinilah kita harus tetap teguh berpegang pada prinsip bebas aktif, itu warisan dari Muhammad Hatta itu, karena itu yang menentukan otonomi kita, dignity kita sebagai bangsa yang berdaulat, bahwa pertimbangan utama kita di dalam kebijakan luar negeri itu adalah kebijakan yang datangnya dari diri kita sendiri, ya. Nah, sebagai negara yang berdaulat, yang punya martabat dan tidak mudah diombang-ambingkan demi kepentingan atau strategi negara-negara besar. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi di Baik, samping kita berdiplomasi seperti ini, kita juga berkepentingan untuk membangun basis kekuatan material baik. untuk Kalau diplomasi, bebas karena aktif dan diplomasi yang juga kredibel itu tarik begitu. ulur hubungan dengan Tiongkok dan juga Amerika yang tetap dijaga, ini dampaknya bagi rakyat Indonesia apa, Pak Alex? Nah, dampaknya tentu sangat besar ya. Kalau kita lihat misalnya hubungan dagang, itu kan kita harus berjuang sedemikian rupa sehingga misalnya Tiongkok itu membuka pasarnya bagi kita, dan tentu itu merupakan peluang yang besar bagi UMKM Indonesia ya. Jangan sampai kita hanya menjadi pasar dari barang-barangnya Tiongkok. Tiongkok juga harus membuka pasarnya bagi Indonesia, dan di situ mempunyai dampak yang besar bagi rakyat Indonesia. Nah, selain itu juga investasi yang Tiongkok tanamkan di Indonesia hendaknya memberikan lapangan kerja bagi orang-orang Indonesia, ya, terutama pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditangani oleh profesional Indonesia dan tenaga Baik, kerja Indonesia. Jangan sampai itu diberikan kepada tenaga baik. kerja asing, karena kita juga butuh lapangan kerja, kita juga butuh bahwa investasi itu memberi kontribusi kepada pembangunan di daerah. Nah, kita berharap bahwa negara-negara besar ini sensitif juga gitu terhadap Oke. kepentingan Indonesia. Jangan Butuh sampai komitmen kita ya Pak Alex hanya untuk bisa menjadi memastikan bahwa objek gitu. kerjasama hubungan baik ini bisa memberikan lapangan pekerjaan dan juga memperbaiki perekonomian di dalam negeri, khususnya bagi masyarakat kita dulu Pak ya, baru di luar negeri. Terima kasih pengamat hubungan Iya. internasional Pak Alexius Jemadu sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.